Ya, tadi Pak Dandim sudah mengatakan bahwa sejak kecil memang sudah bercita-cita untuk jadi seorang TNI begitu ya. Bagaimana prosesnya? Apakah ada kesulitan selama ingin dari awal masuk sampai dengan saat ini Bapak jadi TNI? Ada kesulitannya tidak, Pak? Kalau kesulitan pasti ya, Mbak, karena memang menjadi seorang dulu waktu menjadi seorang taruna, taruna adalah nanti cikal bakal menjadi perwira di lulusan itu, karena ada seleksi yang sangat ketat, Ya. baik itu seleksi kesehatan, seleksi jasmani, seleksi kesegaran tubuh kita, kemudian seleksi psikologi, seleksi akademik di situ juga ya tentunya saya harus berkompetisi. Di situ adalah ribuan yang mendaftar, ribuan. Sedangkan yang terpilih untuk angkatan darat sendiri 300 sampai 350 setiap angkatan. Tentunya itu hal yang tidak mudah dan alhamdulillah mungkin berkat dengan Tuhan juga saya bisa masuk, bisa lolos seleksi dan bisa mengalahkan kompetitor yang lain. Ya. Sejak kapan Bapak tertarik dengan TNI ini sendiri, Pak? Sejak SMA, Mbak. Apa itu, Pak? SMA saya ikut aktif dalam kegiatan OSIS. Oke. Kemudian waktu SMP, SD dengan SMP saya aktif dengan kegiatan pramuka. Jadi kegiatan jambore, dulu ada LT ya namanya, lomba tingkat sampai lomba tingkat 4 atau 5 dan lain-lain. Jadi di situ muncul sifat ataupun kebiasaan saya di dalam berorganisasi, kan namanya pramuka. Kemudian kita juga sering di lapangan. Kemudian kita dilatih untuk PBB ya, peraturan baris berbaris dan lain-lain. Kita dilatih untuk bagaimana sih survive. Nah, di situ saya ada ketertarikan ya. Karena mungkin dari kecil saya ada ikut pramuka, kegiatan OSIS, kemudian dulu kalau di SMA zaman dulu itu kita ada peleton inti ya, peleton inti untuk kita ikut dalam 17 Agustus dan lain-lain ya. Sampai dengan sekarang mungkin sifat karakter saya mungkin terbentuk dari situ. Ya. Oke, berarti aktif berorganisasi begitu ya, Pak? Iya. Tadi Bapak sempat bilang bahwa tidak suka kuliah begitu ya. Bagaimana dengan orang tua untuk meminta menjadi TNI itu, ada gejolaknya atau seperti apa kira-kira? Kalau orang tua sih apa yang saya inginkan, beliau berdua selalu mendukung, support gitu. Karena memang waktu itu ditawari kuliah agak kenapa Pak? Memang tidak gitu. suka belajar yang bagaimana ya? Saya sukanya adalah sesuatu hal yang baru. Oke. Jadi saya pernah bertanya kepada teman saya, cuma salah saya bertanya sama teman. Harusnya saya bertanya sama yang pernah kuliah ini ya. Jadi teman seangkatan di SMA itu saya tanyakan, pelajarannya nanti kalau kuliah bagaimana? Adakah biologi? Oh ada. Adakah matematika? Ada. Adakah yang pelajaran-pelajaran itu ada. Wah, saya ingin sesuatu yang baru ini. Nah, kebetulan katanya sih kok ceritanya, oh kalau masuk taruna itu pelajarannya baru semua. Akhirnya saya jadi, tapi ternyata saya seperti masuk apa, saja Pak? situ. Ternyata di dalam juga ada matematika, ada biologi, kita ada fisika, ada itu juga. Karena kalau kita akademi militer memang akan dicetak menjadi seorang pemimpin, ya harus belajar yang itu. Iya. Harus malah tambahan lagi, ada antropologi, ada sosiologi, ada psikologi massa dan lain-lain gitu. Tapi so far dalam waktu pendidikan itu menikmati begitu, Pak? Saya enjoy, saya menikmati, saya sangat menikmati. Oke. Nah, kalau kita tahu ataupun yang sering kita lihat, TNI itu adalah sifat-sifatnya tegas begitu ya. Terlihat dari ketika ketemu langsung kelihatan ini tegas. Nah, kalau Bapak ini terlihat lembut begitu ya, Pak. Kalau kita ngobrol biasa ini langsung terlihat sifatnya lembut begitu. Agak sedikit berbeda dengan yang biasa kita temui. Memang karakternya seperti itu atau bagaimana, Pak? Tegas berbeda dengan keras, Mbak. Ya. Tegas di dalam kita aturan. Keras itu tidak menjamin kalau kita mencapai suatu tujuan. Yang jelas kita tegas, walaupun muka kita senyum, ramah, tapi yang penting tujuan di dalam organisasi, tujuan satuan itu kita harus tegas dan harus tercapai. Kalau kita keras, kadang anak buah
kalau kita punya sendiri saja, kalau kita punya atasan yang terlalu keras, terlalu apa juga kadang inovasi-inovasi tidak terwujud. Maka saya lebih bagus menggunakan metode kepemimpinan saya adalah saya yang penting tegas di dalam aturan, namun saya sifatnya lebih banyak senyum, lebih banyak mengajak. Karena namanya bawahan kadang kan kadang lupa, kadang ada sesuatu hal yang belum terselesaikan dan lain-lain. Saya selalu mengingatkan itu. Oke, berarti dalam pekerjaan satu hari ini berapa kali marah Bapak kalau misalnya sama anak buah? Marah sering, Mbak. Oh, marah sering, ya. tapi tidak harus dimunculkan untuk marah. Karena bagi saya itu hal yang wajar, Mbak ya. Kalau kita punya bawahan kadang lagi punya sesuatu permasalahan, nah itu saya lebih ke arahnya ke sana. Dan menurut saya mereka harus enjoy di dalam melaksanakan perintah-perintah, saya harus enjoy. Kalau saya melaksanakan perintah kemudian dia tidak dilaksanakan, itu justru saya tertarik. Ada apa ini? Berarti Bapak lebih tertarik ke apa yang melatar Ada apa belakanginya latar belakang? Dan saya lebih ke arah di kekeluargaan dalam artian mungkin dia ada permasalahan sesuatu. Nah, setelah permasalahan saya coba konseling setelah kita berusaha untuk mencarikan solusinya apa permasalahan si anak buah ini, bawahan ini. Setelah dapat konseling, saya yakin saya sekali kasih perintah dia akan melakukan 10 kali, 100 kali, 1000 kali tanpa ada perintah saya. Itu tadi ya kepemimpinan yang Bapak bangun begitu ya. Nah, Pak, kan kalau untuk menjadi seorang dandim yaitu untuk menjaga tentunya keamanan suatu wilayah juga ya. Tidurnya seperti apa kira-kira? Istirahatnya seperti apa? Kita akan bahas setelah yang satu ini Pak, tapi tetap di Manja Ngopi.